Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta tugas proyek penelitian operasional 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan studi kasus tentang teori antrean. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori antrean. Dulu, teori antrean ini merupakan suatu garis tunggu dari nasabah atau satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan atau fasilitas pelayanan. Studi matematikal dari kejadian atau gejala garis tunggu ini disebut teori antrean. Teori antrean memiliki definisi teori yang menyangkut studi sistematis dari antrean atau baris-baris penungguan. Teori antrean berkenaan dengan seluruh aspek dari situasi di mana pelanggan, baik orang maupun barang harus antri untuk mendapatkan suatu pelayanan. Selanjutnya ada elemen pokok dari teori antrean, di mana elemen-elemennya itu ada satu pola kedatangan, di mana pola kedatangannya adalah banyaknya kedatangan pelanggan dalam sistem antrean dalam selang waktu tertentu. Untuk pola kedatangan ini sifatnya bisa deterministik atau diketahui secara pasti atau stokastik, yaitu berupa variabel acak yang berdistribusi probabilitasnya dianggap tidak telah diketahui. Selanjutnya ada pola pelayanan, lalu kapasitas sistem yang merupakan jumlah maksimum pelanggan, mencakup pelanggan yang sedang mendapat pelayanan dan yang berada dalam antrean, yang dapat ditampung oleh suatu fasilitas pelayanan. Selanjutnya adalah jumlah channel pelayanan, di mana jumlah channel ini merupakan jumlah pelayan paralel yang dapat memberi pelayanan kepada pelanggan pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya ada tingkat pelayanan. Untuk tingkat pelayanan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada tingkat pelayanan tunggal atau single stage, seperti pada gambar berikut, ataupun pelayanan ganda atau multi stage. Selanjutnya ada disiplin pelayanan, di mana disiplin pelayanan ini terbagi menjadi first come first serve atau FCFS, di mana pelanggan yang lebih dahulu datang akan didahulukan dalam pelayanannya. Contohnya itu pada antrean pembelian tiket bioskop. Yang kedua adalah last come first serve, artinya orang yang terakhir datang akan langsung dilayani terlebih dahulu. Contohnya pada sistem antrean dalam lift untuk lantai yang sama, di mana pengguna lift yang masuk terakhir justru akan keluar terlebih dahulu. Selanjutnya, service in random order atau zero, di mana panggilan pada pelanggan secara acak. Contohnya antrean dalam sistem undian berhadiah yang dipilih secara random. Yang terakhir ada priority service, yaitu prioritas pelanggan. Pelayanan diberikan kepada mereka yang punya prioritas lebih tinggi dibandingkan mereka yang punya prioritas lebih rendah. Contohnya itu dalam suatu pesta di mana tamu dalam kategori VIP akan didahulukan terlebih dahulu untuk pelayanannya. Selanjutnya ada pure bird and death model, di mana pure bird ini diasumsikan sebagai pelanggan yang tiba-tiba datang dan tak pernah kembali. Di mana persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut, di mana lambda merupakan adalah laju kedatangan per unit waktu. Sementara itu, proses kedatangan dan penarikan terjadi dengan cara yang sepenuhnya random. Ini disebut dengan kematian murni atau pure death model, di mana modelnya sebagai berikut. Selanjutnya ada struktur antrean di mana ada dua jenis, yaitu single channel, single pass, di mana gambarnya itu sebagai berikut. Pada single channel, single pass ini hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single phase artinya hanya ada satu pelayanan. Selanjutnya ada multi channel, single pass. Sistem multi channel, single pass terjadi kapan saja di mana ada dua atau lebih fasilitas pelayanan yang akan dialiri oleh antrean tunggal. Contohnya itu pada antrean pada teller sebuah bank, di mana customer akan mengantri, ada dua jenis pelayanan, setelah itu customer pergi meninggalkan sistem. Selanjutnya, teori antrean juga membahas mengenai notasi, yaitu notasi Kendall, di mana notasi ini merupakan yang digunakan untuk mengelompokkan model-model antrean berbeda-beda, di mana bentuk umumnya sebagai berikut. Yang pertama, A itu merupakan distribusi kedatangan, lalu yang B itu adalah distribusi waktu pelayanan atau keberangkatan, yang C merupakan jumlah servernya, apakah dia bernilai satu, 2, dan seterusnya. Yang D ini adalah disiplin antriannya, apakah dia FCFS, LCFS, ataupun sebagainya. Yang E ini adalah kapasitas sistem antriannya, ataupun nilai maksimumnya, apakah dia terbatas kapasitasnya ataupun tidak terbatas. Lalu yang F ini adalah eh,
ukuran pemanggilan sumber dayanya, apakah dia terbatas ataupun tidak terbatas. Selanjutnya, dalam sistem antrian ini terdapat beberapa ukuran kinerja yang bisa kita ukur, yaitu pertama ada faktor utilitas, lalu waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan dalam baris antrian atau WQ, waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan dalam sistem antrian WS, jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem antrian LS, panjang antrian rata-rata atau LQ, probabilitas fasilitas pelayanan atau server menganggur atau P0, probabilitas jumlah pelanggan berada dalam sistem atau PN. Oke, langsung saja masuk ke studi kasus. Yang pertama, ada seorang pemilik toko buku ingin mengetahui dan menganalisis pelayanan kasirnya, di mana ia menyewa seorang konsultan untuk menganalisis antrean di kasir toko buku tersebut. Dan diketahui rata-rata buku itu mempunyai 3 kasir untuk melayani pembeli. Waktu rata-rata untuk melayani seorang pembeli yaitu 5 menit per orang mengikuti aturan distribusi eksponensial. Tingkat kedatangannya 21 orang per jam mengikuti distribusi Poisson. Konsultan diminta untuk memecahkan persoalan berikut. Oke, langsung saja. Jadi pada soal kan diketahui nilai C atau jumlah server itu ada 3 unit. Sedangkan mu merupakan waktu pelayanannya. Di sini kan mu-nya itu 5 menit per orang. Dan lambdanya 21 orang per jam. Jadi di sini 5 menit per orang nih kita ubah satuannya menjadi orang per jam. Sehingga sama dengan satuan tingkat kedatangannya. Dengan cara eh, 60 kita bagi dengan 5. 60 itu merupakan 1 jam kan 60 menit. Kita bagi dengan 5. Sehingga mu-nya itu menjadi 12 orang per jam. Sedangkan lambdanya tetap 21 orang per jam. Lalu untuk notasi Kendall di sini, yaitu karena servernya ada 3, sedangkan distribusi kedatangan bersifat kosong, yaitu simbolnya M biasanya, pelayanan eksponensial M, lalu disiplinnya itu ada FCFS, sedangkan kapasitas dan ukuran pemanggilan sumber dayanya itu bersifat tak terbatas. Selanjutnya, di sini kita akan mencari faktor utilitas, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut, lambda dibagi C dikali mu. Kita masukkan saja nilainya dan didapat hasilnya itu 0,5833 atau 58,33%. Sedangkan probabilitas kasir menganggur, karena di sini servernya kita adalah lebih dari satu, maka kita menggunakan rumus sebagai berikut. Di mana 1 dibagi sigma n sama dengan C kurang 1, lambda per mu pangkat n bagi n faktorial, ditambah lambda per mu pangkat C, dari C faktorial 1 min lambda per C kali mu. Kita masukkan saja nilainya dan didapat hasilnya nanti 0,151556. Selanjutnya rata-rata pelanggan dalam antrian atau LQ menggunakan rumus berikut dan didapat rata-rata pelanggan ada 0,4671 pelanggan. Selanjutnya, rata-rata pelanggan dalam sistem atau LS yaitu LQ ditambah lambda per mu dan dapat rata-rata pelanggan dalam sistem itu ada 2,2171 pelanggan. Sedangkan waktu rata-rata pelanggan dalam antrean yaitu LQ dibagi dengan lambda, kita masukkan saja dan didapat hasilnya 0,0222 jam. Sedangkan waktu rata-rata pelanggan dalam sistem antrean atau WS yaitu WQ ditambah 1 per mu, kita masukkan saja nilai-nilai yang telah didapat dan didapat hasilnya 0,10577 jam. Selanjutnya, studi kasus kedua, diketahui an average of 10 cars per hour arrive at a single server derived in teller. Assume that the average service time for each customer is 4 minutes and both inter-arrival time and service time are exponential. Answer the following questions. Oke, jadi berdasarkan soal dapat diketahui di sini jumlah servernya itu tunggal, itu di mana hanya ada satu teller, sedangkan mu itu waktu pelayanannya itu 15 mobil per jam, sedangkan lambdanya itu adalah 10 mobil per jam. Di sini mu 15 mobil per jam ini kita ubah dulu. Kan di sini awalnya 4 menit per mobil. Kita ubah satuannya menjadi mobil per jam dan didapat nilai mu-nya itu ada 15 mobil per jam. Lalu untuk notasi Kendall ya sebagai berikut. Lalu untuk soal pertama,
probability that teller is idle atau probabilitas di mana tellernya ini menganggur. Di mana karena ini menggunakan server tunggal, kita menggunakan rumus untuk yang server tunggal, di mana P0 ini satu dikurang row yang merupakan utilitasnya, yaitu utilitas itu kita cari terlebih dahulu menggunakan rumus yang tadi dan didapat utilitasnya itu 0, maaf, kita dapat probability Taylor is ideal itu 0,3333. Selanjutnya rata-rata eh, mobil menunggu dalam antrean atau LQ, di mana LQ menggunakan rumus sebagai berikut dan didapat jawabannya itu ada 1,33 pelanggan. Selanjutnya itu ada waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan, eh, waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk mengantri dalam sistem, di mana rumusnya sebagai berikut. Kita cari L dulu. Setelah didapat nilai L, kita masukkan ke rumus ini. Dan didapat hasil 0,2 jam. Atau kalau diubah ke satuan menit, jadi 12 menit. Lalu yang terakhir adalah berapa banyak customer per jam yang dapat dilayani oleh teller. Jadi kan ini kita dapat tadi utilitasnya itu sebesar 2/3. Jadi kita masukkan di sini 2/3 dikali 15 yaitu waktu pelayanannya, sehingga didapat eh, bakal ada 10 pelanggan yang dapat dilayani per jamnya oleh si teller tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai studi kasus teori antrean. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.